aku dan adikku tipe-tipe yang kelihatannya galak gitu ya. Itu wajar banget. Adalah karena coach dan waktu itu yang selectorsnya juga melihat bahwa karena kita otaknya sangat sefrekuensi, jadi kalau dapat satu paket itu lebih kuat dari sendiri-sendiri. Khawatir kalau akunya bisa nggak maksimal performnya karena aku takut, Hmm. bukan bukan aku takut sama Ian, tapi aku terlalu khawatir jadi aku overthinking semuanya gitu. Lombanya gede, judge yang terbatas. Kalau di round-round terakhir, lu kalau hal-hal kayak gitu harus gue pikirin juga. Bisa-bisa satu 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 tempat ini gue rekam, gue kirim ke sosmed ya, gue suruh orang voting di situ aja. It's maybe a very unique take karena I feel like maybe nggak banyak aspek of debating as a like critical thinking aspect, tapi I think debating as a sport and ultimately debating as a career, karena ya unfortunately I am a career debater kalau misalnya bisa orang bisa ngomong kan. Hai, selamat datang di Behind the Speech. Ini tempatnya para debater ngobrolin tentang kehidupan seputar debate dan juga di luar debate. Nah, tamu kita kali ini merupakan salah satu tamu spesial yang banyak di-request dari penonton-penonton Behind the Speech. Alhamdulillah teman-teman berhasil di-invite kali ini. Tapi sebelum kita ke tamu kita, aku pengen ingetin teman-teman untuk jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Silahkan komen terus siapa tamu yang harus aku invite setelah ini. Oke? Dan juga silakan share ke teman-teman debatermu atau mereka yang tertarik seputar debate gitu ya. Jadi obrolan kita kali ini tuh obrolan santai, bukan tentang teori debate. Jadi kalau kamu mencari teori debate, bukan di sini, cari YouTube yang lain. Oke? Di sini kita ngobrolnya santai aja. Nah, without further ado, aku pengen perkenalin tamu kita kali ini. Halo, Revaldi Wirabuana. Halo kak, halo mbak. Aduh, formal banget. Gak apa-apa. Revaldi, Revaldi, Aldi ya biasanya dipanggil kan ya, Di. Aldi, yes, How yes, are panggil you, Aldi. Di? How are you? Baik baik mbak. Tadi tadi pagi, tadi siang hujan deras banget di sini. Aku nggak tahu deh kalau di Serius? mbak Nila di Malang Aku sekarang di atau di Malang. Jakarta. Di Malang Iya. sangat-sangat panas. Oh, di Malang sangat panas. Oke. Sangat Kayak panas. kadang-kadang suka bingung gitu ya, Mbak. Kayak kalau di Jakarta tuh pas panas, panas banget, kita kesel. Pas Betul, hujan deras banget, betul. kita kesel juga gitu kan. Bener, bener. Jadi nggak ada in Gitu. between ya, antara Nggak ada in hitam dan between, nggak ada putih in between. makanya. Apa itu in between? Nih, teman-teman pasti udah seneng ya, udah ketahuan nih tamunya siapa yang sering kalian request karena banyak yang minta kayak ayo Mbak Aldi Mbak yuk Aldi atau Reviannya gitu terus kayak yang aduh aku kenalnya Aldinya aku coba deh ke Aldi gitu karena mereka Oh, penasaran nih dari sisi twins dan dua-duanya hmm. debater Ya, ya, pasti ya. yang gejolak yang terjadi di antara si kembar gitu ceritanya nah. Iya, 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 iya. But before kita mulai ya dia, aku Hmm. pingin walaupun semua orang udah tahu ya Aldi, cuma aku pingin kamu perkenalan dulu nih di nama siapa, prefer kamu dipanggil siapa, mungkin nanti ada yang mau add sosial media ampung ya kan di. Hmm. Terus yang kedua, kamu dulu di IDS mana? Yang ketiga, posisimu sewaktu debate itu di mana, baik BP maupun 3 on 3. Kalau ada posisi Hmm. favorit, ya please welcome to say it out loud. Terus yang Ya. terakhir, sekarang nih Aldi lagi sibuk apa sih? Oke, namaku Revaldi Wirabuana, tapi tadi ya panggil Aldi aja. Aku ada di debat udah lama banget. Aktifnya aku dulu debat dari high school. Jadi pas high school itu berarti mungkin tahun 2009. Terus debat terus sampai masuk kuliah dan aku kuliahnya di Universitas Indonesia UI. Jadi aku joinnya IDS UI, lulusnya tahun 2016. Baru habis itu lebih banyak jadi coach, sometimes jadi masih judging atau adjudicating, sama recently, well nggak recent sih ya, uh, most recent aku coach untuk tim NUDC-nya UI tahun 2023 dan tim Alsa Ikom-nya UI tahun 2023 dan aku adalah Chief Adjudication Panel CAP untuk NUDC 2024. Lalu speaker, posisi speaker favorit ya.
Em, karena debate udah lama, mau nggak mau kan pasti pernah yang nyoba semuanya. Jadi sudah pernah nyoba semuanya. Mau nggak mau ya itu karena waktu aja sih gitu. Kalau favorit, maybe kalau untuk 3 on 3 aku terakhirnya paling nyaman jadi second speaker and juga jadi reply. Kalau untuk tapi itu kan udah lama banget. Kayak I think pas udah senior years arahnya udah preparation buat NUDC dan UDC jadi full on BP. Di BP pernah nyoba dua-duanya juga. Jadi tahun ketiga aku full jadi first speaker. Tahun terakhir dan eventually aku paling nyaman jadinya jadi second speaker gitu. I see. But Kesibukan oh ya, oh, lanjut lanjut Ti. oke. Lanjut dulu. Kenapa? Kesibukanku saat ini aku adalah aku lulus dengan jurusan di bidang hukum. Jadi aku kerja sebagai practicing attorney, legal consultant. Saat ini aku practicing attorney dan aku menjadi in-house legal counsel untuk payment gateway company di Indonesia namanya Zendin. I see. Thank you, Aldi. Nah, tapi Di, aku penasaran deh. Ya. Kenapa dulu kamu ada di second speaker? Oh, Apakah oke. ada pemilihan-pemilihan tertentu atau kenapa nih second speaker? Apa nih yang membuat second speaker menarik? Oke, oke, pertanyaan yang menarik banget nih Mbak. Karena ini panjang ceritanya, ini aku mulai dulu ya. Yes, aku Jadi, suka yang yapping-yapping. jadi sebenarnya kan ini mulai pas high school. Pas high school itu eh, awalnya itu entah kenapa kayaknya ada newfound confidence gitu. Oh, debat ini menarik nih. Terus waktu itu pengen banget ngomongnya di depan, di awal gitu. Jadi awal tuh pengen banget jadi first speaker, Hmm. Mbak. Tapi sebenarnya setelah itu dilihat sama coachku, alasan sebenarnya aku tuh strength terbesar itu lebih ke rebuttal dibanding ke argumen. Jadinya waktu Hmm. itu oke boleh jadi first speaker, tapi first kalau di opposition. Ini kalau di high school soalnya dulu sebagian besar cuma ada 3 on 3. Kayak dulu high school BP belum Betul. ada pas zamanku. Nggak ada. Jadi cuma boleh jadi first kalau di opposition, terus kalau di government aku jadi second speaker. Jadi awalnya seperti itu. Habis Hmm. itu tak malah terus habis itu high school aku malah lebih sering tahun kedua dan ultimately kayak sampai aku lulus aku sebenarnya third speaker karena memang akhirnya diarahkan ke rebuttal gitu. Hmm. Habis itu lucunya adalah pas kuliah tuh aku masih sukanya baunya rebuttal. Tapi makanya ini kayak agak muter-muter gitu. Tapi belakangan mungkin karena habis itu terekspos ke dalam British Parliamentary di BP itu kan rebuttal sama argumen itu makin lama perbedaannya makin dikit ya. Dan Betul. kadang-kadang kita juga kalau mau ngeribat, kadang-kadang cara terbaik adalah dengan cara bawa argumen baru, lalu di-compare, macam-macam Hmm. seperti itulah kira-kira. Jadi habis Hmm. itu memang aku diarahkan untuk coba latihan bawa argumen. Dan jadinya makin ke belakang malah jadinya, oh kalau begitu untuk jadi di 3 on 3-nya, jadi second speaker aja. Karena jadinya tetap ada latihan membawa rebuttal. Intinya makin ke belakang baru nyadar kalau walaupun awalnya greget pengen ngomong pertama, semua coach, including sampai coach kuliah, merasa kalau Aldi ngomong terlalu di awal itu belum nyala istilahnya, kayak mesinnya belum panas Hmm. gitu. Jadi diturunin ke second speaker, dan ternyata malah nyaman di situ karena ada flexibility mau bawa rebuttal, mau bawa argumen, masih banyak yang bisa dilakukan. Jadi ada balance lah gitu. Nah, akhirnya aku nyamannya di situ sampai terakhir. Em, mungkin mungkin kalau Trionti gitu kali ya, tapi kalau dipikir-pikir aku juga udah nggak Trionti lama banget. Jadi maybe sekarang udah berubah lagi karena kan habis itu aku full ke BP ya. Jadi ya udah gitu. Ujung-ujungnya ya kadang-kadang posisi favorit itu cuma yang kita paling nyaman pada saat itu gitu kan. Cuma Benar. memang waktu itu Benar. ya terakhirnya result debate terbagusku pas aku jadi second speaker. Jadi memang fond memoriesnya di situ gitu. I see. Ternyata emang itu core memoriesnya ya. But Iya, core memory talking banget. about second speaker, Mm, dulu tuh gimana sih Aldi tuh kenal debat gitu? Kan aku mm. ngerti Aldi debat itu kan dari high school ya. Karena Ya, Aldi pernah ke BET, benar nggak sih? benar benar. Mbak Iya Nila ada kan? nggak sih di situ? Ada, aku ngejuri juga Serius? waktu itu. Aku Serius. tadi baru mau Aku aku tadi ngejuri. beneran mau nanya loh. Mungkin buat yang nggak tahu, BET itu Brawijaya English Tournament. Itu lomba Iya. lomba pertamaku yang keluar Bali. Aku SMA di Bali. Lalu lomba Mm. pertamaku yang keluar Bali itu Brawijaya English Tournament. Itu dulu SMA aku langganan lah ikut lomba di situ tiap tahun karena itu lombanya Betul. kita bisa ke sana pakai travel. Jadi relatively cheaper lah dibanding harus ke Jakarta. Kalau orang Bali kan ke Malang masih bisa banget tuh pakai travel berangkat Iya. pagi nyampe sore Murah. gitu. Betul, Wah, betul, betul, betul. wah. Ada. Aku ada di situ. That's where I knew you, basically. Oh my Cuma, God, ya ampun aku baru tahu.
Dan orang-orang tuh yang kayak, itu si kembar tuh bagus banget, bagus banget, bagus banget. Padahal kayak, siapa sih si kembar ini gitu. Cuma emang waktu itu, waktu kamu turun, itu kayaknya aku belum ngejuri deh. Itu Hmm. aku ngapain ya waktu itu? Mesti dampingin apa namanya? Murid-muridku juga waktu itu. Murid-murid Walah, di apa namanya? SMA apa Kabupaten di? Malang Oh, di oke, SMK oke. kayak gitu. Nah, terus mereka tuh yang cerita, iya Mbak, anak Bali powerhouse gitu kayak, oh bukannya setiap tahun mereka powerhouse pikirku, karena sama Empat dan Pasar kan sering banget turun Iya, di BET itu di BT, iya gitu. lumayan sering. Nah Hmm. itu kan tak aku tahu pertama kali Aldi ya, tapi basically Iya, Aldi tuh pertama kali kenal debat itu karena kenal apa? dulu. Diajak Oke. atau Iya, kamu dipaksa oke, atau oke. ya udah iseng berhadiah gitu. Mhm. Ini interesting story. Aku sekalian ceritain ini ceritanya kembaranku ya. Jadi eh, Iya. em, mungkin buat yang nggak tahu, aku sama kembaranku tuh sama-sama ikut debat di SMA. Kita bener-bener full debat 3 tahun sampai nasional segala macam semuanya bareng. Baru di kuliah kita pisah gitu. Jadi aku sama adik kembaranku ini, nama kembaranku adalah Revian atau aku panggilnya Ian. Aldi dan Ian ini dulunya SMP itu kita tidak bukan anak yang sering ikut lomba. Kita sekolah di sekolah yang relatif baru. Hmm. SMP itu aku angkatan kedua di SMP-nya. Jadi di sana nggak banyak aktivitas. Memang Oh. waktu itu sekolah swasta, tapi waktu itu mereka meng-offer kurikulum dengan bahasa Mandarin. Orang tuaku ingin sekali aku belajar bahasa Mandarin juga. Tapi aku I sebenarnya sudah punya see. background bahasa Inggris. Jadi kita kalau ada lomba-lomba bahasa Inggris, kita suka diikutin, tapi itu bukan lomba-lomba yang serius gitu. Jadi ya mungkin kalau zaman dulu lombanya seperti lomba speech atau lomba newscasting Storytelling. gitu-gitulah. Ya, aku ceritanya kebetulan nggak pernah pernah juga bener-bener. Jadi ya ada pernah lomba seperti speech, newscasting kayaknya pernah di storytelling aku bahkan nggak ingat. Tapi ya speech sama newscasting lah gitu. Dulu tuh gak gampang diiming-imingin mau ulang tahun kalau misalnya ikut aja lombanya nggak perlu menang nanti dibeli mainan gitu-gitu modelnya. Oh, di Nah, encourage dulu ya. bener, dulu-dulu soalnya nggak terlalu pengen. Nah, tapi waktu itu di Bali kita dapat rekomendasi dari temennya orang tua kalau di Bali itu SMA yang favorit adalah SMA negeri. Jadi waktu itu aku sama Ian di encourage untuk ayo coba masuk SMA negeri waktu itu. SMA negeri yang kita mau masukin itu SMA negeri 4 Denpasar, dia adalah salah satu SMA favorit di Bali. Jadi kalau mau masuk itu harus tes. Jadi kita harus tes lah waktu itu. Jadi kan waktu itu lumayan for me juga itu semacam culture shock karena kalau di SMA SMP swastaku apalagi dengan waktu itu jumlahnya kecil banget tidak ada ekspektasi sama sekali. Santai banget lah gitu. Tapi begitu masuk ke negeri, wah ternyata apalagi ini SMA negeri aku angkatan kesekian sudah ada sistem yang sangat jelas seniornya maksudnya sudah ada generasi turun temurun jadi kan ekspektasinya pasti tinggi lah ya jadi beda banget tuh waktu itu. Nah, aku ingat nih ceritanya adalah kan kalau dulu SMA itu seminggu pertama kita masuk itu ada masa orientasi. Ibaratnya kayak ospek kalau untuk kuliah ya. Ini ada juga buat anak SMA. Acara hari terakhirnya adalah kita itu have fun di Tanjung Benoa di Bali itu tempat kayak buat banana boat dan segala macam gitulah. Ya. Nah, tapi kita sih nggak banana boat, kita harus bakti sosial beres-beres pantai gitu ya. Tentunya lah. Tapi waktu itu kita harus kayak ada kita harus kayak nyebrang ke sebuah pulau yang ada ngelihat penyu gitu. Jadi waktu itu kita dibagilah dalam kapal-kapal kecil-kecil. Aku sekapal sama teman dari SMP lain yang dulunya SMP lain kita sekarang satu SMA. Dia menceritakan lah Hmm. kalau dia itu dulunya ikut lomba debat karena pada saat itu lomba debat di tingkat SMA udah mulai ada nggak banyak, SMP lebih hampir nggak ada. Jadi aku sama sekali nggak tahu nih. Tapi aku tahu aku kan suka English nih. Dan sepertinya nih di SMA aku ini ada ekspektasi semua orang harus mencari kegiatan atau gampangnya harus berprestasi Hmm. karena di sana prestasi sangat dinilai. Jadi waktu itu aku udah sempat kepikiran mau masuk English Club, tapi waktu itu aku baru berpikirnya oh ya udah aku join lomba speech aja gitu. Nah, temanku inilah yang menceritakan kalau ada yang namanya lomba debate dan ini menarik banget karena begini 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 gitu. Sorry. Waktu aku sih tertarik banget tuh, jadi kayak oh kayaknya seru banget tuh, jadi kayak bisa argumen, bisa kayak speech juga gitu kan, jadi seperti kayak adu kepintaran juga gitu, jadi aku tertarik lah gitu. Jadi di hari itu aku memutuskan oke nanti kita turun lomba debat. Aku ikut English Club, aku join debat nanti kita bareng ya aku dengan temanku ini gitu.
Nggak lama kemudian akhirnya English Club buka pendaftaran, aku langsung daftar. Kebetulan nih, tadi kan aku bilang tuh kita taunya dari temennya orang tua kita. Temennya itu anaknya itu juga di SMA 4, dia seniorku 1 tahun. Nah, I dia see. itu jadi begitu datang ke kelasku untuk buka ngasih formulir pendaftaran, dia langsung tulis, "Oh, ini Aldi kan? Ayo langsung langsung tulis namanya ya." Kebetulan itu temanku dari SD sebenarnya, tapi kita beda SMP, tapi kita satu gereja gitu jadinya. Dia Hmm. tulis nama aku, dia tulis nama Ian. Ian waktu itu nggak mau ikut debat. Ian tuh maunya ikut apa ya waktu itu? Cerdas cermat atau apalah aku juga nggak ingat jujur. Ian beneran nggak mau ikut, nggak terlalu pengen waktu itu. Sampailah kita di pertemuan pertama nih, pertemuan pertama English Club yang di depan yang memimpin diskusinya adalah kakak kelas kita itu yang kenal sama Hmm. kita dari gereja. Hmm. Jadi dia tulis lah, ayo sekarang kalian semua harus pilih, kalian mau tulis divisi apa. Nah waktu itu ditanya satu-satu. Aku ditanya duluan, aku bilang aku mau join debate. Jadi oke, sama kakak kelasku ini tulislah Aldi debate. Sebelahnya, oh Ian, debate juga ya. Ian tulis. Padahal Ian sebenarnya nggak mau, tapi Ian kayak, loh, ya udah deh. Jadi begitulah ceritanya. Aku dan Ian join debate. Habis itu kita awalnya setim lah dengan temanku yang tadi aku bilang itu. Tapi eventually temanku itu dia akhirnya memilih untuk ikut lomba lain aja. Dia lebih prefer ikut storytelling kalau nggak salah. Akhirnya aku sama Ian malah lanjut debate gitu. Dan kebetulan kita dapat kesempatan untuk lomba pertamanya SMA 4 yang diikuti di tahun ajaran itu. Aku sama Ian sama-sama masuk dalam delegasi. Dari situ ya udah Hmm. tiap kali ada seleksi berikutnya memang jadinya kita hampir selalu ikut karena biasanya seleksinya juga dilakukannya pas kita masih preparation buat lomba yang sebelumnya. Jadi ya gitu. Dan dulu di SMA 4 ya karena Hmm. orang sebenarnya nggak terlalu banyak, ujung-ujungnya hampir nggak banyak seleksi juga sih. Kalau untuk yang Hmm. udah biasa ya biasanya mereka kan langsung ikut lagi gitu selama mereka Hmm. available ya mereka akan langsung join. Jadi gitu awalnya. Jadi ada semi diajak, ada semi emang aku mau ikut, tapi kalau untuk Ian ada semi kepaksa juga Dipaksa. gitu. Gitu. Tapi Lucu sepertinya sih banget Ian tidak loh. menyesal ya waktu itu. Tidak. Harusnya enggak ya. Harusnya sih enggak ya Setelah kalau ngelihat sekarang. iya, bener. Mungkin dia sudah bersyukur sih kayak untung dipaksa waktu itu gitu. Bersyukur ya bersyukur. Bener. Nah, kan aku tuh juga ada adik kelas kan, Hmm. Rizky namanya, yang juga anak SMA 4. Jadi waktu Oke. dia datang tuh kayak, oh kamu dari SMA 4, emang kamu nggak tahu debate gitu? Aku dulu nggak ikut bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya kak, dia bilang gitu. Oh, Oh tapi kamu gitu. tahu Aldi Ian? Iya, tapi kamu tahu Aldi Ian? Tahu lah mbak, itu kan senior paling terkenal gitu kayak, oh senior paling terkenal. Ya ampun, aku nggak nyangka loh. Aku nggak nyangka banget, nggak nyangka. Beneran, jadi kalau katanya tuh kayak, itu mbak, kalau udah Twins itu lewat, itu orang-orang minggir gitu. Waduh, ini FC-nya, apa ya? Lebay aduh, berlebihan banget. Tapi iya, Jujur dulu itu, katanya mereka itu, kalian hmm, itu tuh intimidating. Ini kata mereka ya, not me loh. enggak, aku setuju itu. Oh, tuh kan. Tuh Jadi kan. jadi gini, jadi gini aku ngerasa ya sebagai anak SMA yang zaman dulu mungkin aku juga em, ya aku juga masih muda, aku juga nggak terlalu ngerti gitu kan. Aku masih belum juga mempelajari atau punya pengalaman mengenai social social interaction gitu loh Mbak. Mhm. Apalagi kamu SMA, habis itu dari tahun pertama udah belajarnya langsung dapat kesempatan ikut lomba. Lalu kalau di SMA aku karena sangat mempedulikan prestasi, begitu udah mau ikut lomba dan kayaknya performance-nya itu menjanjikan, langsung didispensasikan. Jadi hampir nggak Di-push ikut ya. kelas begitu kan. Aku nggak banyak teman memang jadinya unfortunately di luar teman-teman English Club sama mungkin pas tahun ketiga karena aku udah selesai Hmm. turun lomba ya aku baru lebih deket sama teman-teman sekelasku. Tapi emang aku ngerti banget nih, especially ya mungkin sekarang aku juga udah lebih belajar untuk bersosialisasi. Aku ngerti banget nih kalau persepsi orang di SMA, aku dan adikku tipe-tipe yang kelihatannya galak gitu ya. Itu wajar banget. Jadi Iya. untuk adiknya Mbak Nila, aku mohon maaf banget kalau dulu membuat kesan yang tidak kurang menyenangkan gitu ya. Menyenangkan. Enggak kok, kalau dianya sih aman karena dia sebenarnya udah negor kamu ya, di English Spirit. Dia memperkenalkan diri, Oh, aku Rizky Giri, inget nggak? iya 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 iya. Aduh ingat. Nah, itu English itu Parade dia. itu BTW buat penontonnya. English Parade itu kejadiannya kan aku masuk SMA 2009 nih. English Parade Betul, aku itu tahun 2016. Jadi kayak 7 tahun bener, kemudian. bener, Aduh. bener. Dan itu kamu Oh juga dulu. udah tidak se-intimidating itu kok. Orang waktu itu kamu Oh gitu. kamu ramah Oke oke aja oke. sama dia. Iya, Iya terus iya dia iya bilang iya. kayak,
ternyata nggak segalak biasanya kok Mbak gitu. Ya emang enggak, kadang debater mah gitu kelihatannya doang gitu. Iya sih, bener sih. Iya Apalagi kan? kalau udah debat ya Mbak. Kadang-kadang kalau debat itu tiba-tiba kayak preman semua gitu ya. Tapi begitu di luar debat, santai gitu. Iya lagi. Nah, BTW, talking Mm. about you and your twins, terus kalian sama-sama di debat. Sebenarnya how does make it feel for you guys? Apa Hmm. kalian akhirnya kalau bertengkar jadi kalau bahasa Jawanya tuh eker-ekeran. Bener-bener susah banget dipisahin. Atau justru malah makin gampang gitu untuk resolve the problem. Oke oke, menarik nih. Oke, mungkin ada dua dulu nih. Aku sebenarnya ngerasa grateful juga. Aku sama Ian itu punya banyak role model, bahkan dalam hubungan kita berdua sebagai saudara kembar. Jadi Hmm. mungkin ada banyak orang yang nggak tahu, mamaku punya saudara kembar. Jadi kita punya, istilahnya kita punya dua mama, karena kembaran mamaku juga kita panggil mama. Karena mereka berdua pengen Oh. pengen ya waktu itu jadi pas kembaran mamaku punya anak duluan, mamaku tuh pengen banget punya anak perempuan. Jadi begitu kembaran mamaku punya anak perempuan, minta dipanggil mama juga. Habis itu kebawalah sampai semua Oh, anak-anaknya. Jadi anaknya kedua nice. kakak beradik ini semuanya saling manggil mama dan papa gitu. Eh, Hmm. kalau di bahasa Jawa, karena mamaku juga bisa bisa bahasa Jawa, kan ada istilah bude. Kalau Bude, jadi buat kita, betul. ya aku harus panggil kakaknya mamaku tuh Mama De gitu dan Papa Mama De De. gitu. Dan mereka Oh. manggil Mama Cil, Papa Cil karena mereka yang lebih kecil gitu. Lebih kecil oh. Iya gitu. Ini sebuah lore. Tapi ya jadinya aku punya role model yang baik karena mereka berdua hubungannya sangat akrab. Jadi aku Hmm. memang juga ya ada role model, juga ada semacam ekspektasi kita sebagai saudara, apalagi karena kita kembar, jadi ekspektasi kalian itu yang paling ngerti satu sama lain. Jadi jangan sampai hubungan kita nggak bagus gitu. Jadinya kita berantem seperti layaknya kakak beradik pada umumnya. Itu maksudnya ya ya gimana sih berantemnya kakak adik, misalnya dikasih satu bungkus snack, kalau udah nanti aku Hmm. makannya cepat terus aku ambil biar daripada Ian ya nanti terus jadi nanti Iana marah gitu. Eh, Gitu-gitulah, gitulah. Ya itu mungkin kalau masih kecil banget ya, tipikal. masih Hmm. kalau udah besar ya mungkin ada juga berantem. Aku kalau sekarang banget nggak ingat-ingat banget, tapi aku jadinya selalu tumbuh dengan merasa kalau harusnya itu cepat selesai, dan memang akhirnya kita selalu Hmm. cepat lupa. Jadi kalau kita berantem tuh berantem bentar aja, marah-marah, marah-marah, nggak nyampe 2 menit udah hilang langsung semuanya. Jadi Serius, relatif secepat begitu. itu kalian resolve-nya? Lumayan, karena lumayan apa ya? Karena kita selalu bareng ya. Jadi kayak nggak mungkin. Aku juga waktu itu nggak mungkin juga ditahan lama-lama gitu. Dan nggak Iya pernah lagi. ada rasa. Tapi juga ada ininya, karena kalau aku ada marah sama Ian, kita berantem tuh langsung keluar semua dan tidak ada apapun yang aku Hmm. pendam gitu. Malah Hmm. aku merasa sejak debat, karena kan udah lebih sering satu tim tuh, udah yang pasti ya kita satu tim. Hmm. Especially aku sama Ian sama-sama jadi tim untuk WSDC. Berarti kan waktu itu ada latihan yang kayak lumayan lama juga kan, dimana itu Betul. bener-bener kita jauh dari keluarga, kita memang cuma punya satu sama lain untuk waktu itu dukungan emosional Betul. gitu kan. Jadi emang udah ada sense of trust yang terbangun banget gitu. Jadi bukan cuma karena apa ya, istilahnya kan kalau kita saudara, kita kan nggak bisa memilih ya, memang ya lahirnya udah sama dia Betul. gitu kan. Tapi kan Betul. saat WSDC itu karena kita udah sebagai teammate dan kita debat ya, itu kan trust yang sudah kita kita memilih untuk membangun trust itu gitu kan. Jadi saat Betul. itu juga Betul. trustnya Betul. malah naik karena jadinya itu aku bukan cuma melihat Ian sebagai saudara aja, tapi juga melihat Ian sebagai seorang partner, companion, mitra yang emang emang kita cocok karena secara profesional pun kita cocok gitu, atau kita Mhm. trust satu sama lain gitu. Malah jadinya aku bisa bilang sih kalau malah kita udah kuliah, kita malah lebih sering jadinya nge-resolve difference itu. Satu, kalau difference yang besar banget, sorry, kalau masalah yang besar banget, biasanya kita udah sepaham. Tapi kalau masalah yang nggak terlalu besar, kita jadi lebih gampang untuk nggak langsung berantem karena Hmm. udah lebih belajar gitu loh untuk bagaimana cara communicate dengan terstruktur untuk menyampaikan masalah kita. Jadi tidak perlu sampai berantem gitu, karena yang penting kan we get our points across gitu. Benar. Tetap ada berantem pasti, bahkan sampai besar pun walaupun jarang ya, kadang-kadang we have difference of opinion, ya kadang it become tense, mungkin kita agak nge-argue, cuma by the time it become tense ya itu mungkin rare case sih. Tapi jadinya aku malah ngerasanya debat itu membantu biar kita jadinya punya communication yang malah jadinya jauh lebih civilized gitu. Hmm. Lebih sehat ya, nggak yang Iya, malah jadi tuduh-tuduhan sehat. atau kayak gimana. Iya, heeh.
Nice, gitu. nice. Seru banget. Jadi kalian itu bondingnya tuh nggak cuma bonding as a brother, tapi juga ada bonding sebagai teammate-nya juga kan ya. Seru Bener. banget. Itu dua layer Iya. bonding. Itu loh yang mau Iya. dicari orang-orang sebenarnya kayak gimana sih rasanya Iya. gitu debat bareng twins. Kayaknya kayaknya pun seingatku tapi kayak Ah, setelah zamanku sama Ian pun kayaknya banyak ya siblings yang habis itu kayaknya sama-sama debat tuh kayak aku tahu lah betul. nama-nama without have mentioning aku nggak enak aku nggak enak Betul. nyebut nama mereka cuma ada-ada aja Betul. tapi maybe perspektifku sebagai twins lebih ke arah karena kita seumuran jadi mungkin tuh agak berbeda Betul. ya walaupun mungkin some Betul. people beda age gap kecil tapi age gapku sama Ian kan udah hampir nggak ada jadi Betul. emang bener-bener ngeliat each other tuh lumayan as equals gitu sih karena emang nggak ada yang Betul. lebih tua dan lebih muda basically nggak ada lah walaupun mungkin secara kakak atau KTP mungkin ada cuma secara ini mah nggak ada sih tapi itu jadi agak unik karena jadinya dia emang teammate dia juga brother tapi brothernya juga bukan berarti one is above the other atau one is older than the other itu lumayan uniquely equal ya and karena kita gedenya bareng-bareng ya dia yang paling lumayan ngerti aku cara pikirku dan aku yang paling ngerti cara pikir dia gitu I think Hmm. I I think tapi ini aku maksudnya aku nggak tahu juga ya obviously pertimbangan coachnya banyak I think salah satu benefit kita berdua bisa makanya kita berdua sama-sama kepilih jadi tim WSDC adalah karena coach dan waktu itu yang selectorsnya juga melihat bahwa karena kita otaknya sangat sefrekuensi jadi kalau dapat satu paket itu lebih kuat dari sendiri-sendiri jadi kalau mereka ambil satu dan Hmm. satu dan orang lain nilainya beda tapi kalau digabung nilai kita bahkan lebih dari dua gitu istilahnya kayak more than the ya gitu jadinya karena kita Hmm. sefrekuensi banget jadi menurutku itu juga ngaruh sih ke kenapa sampai aku dan Ian sama-sama bisa dapat opportunity buat kepilih tim WSDC bareng-bareng di tahun yang sama gitu. I see, I see. Nah, tadi kan kamu udah ngobrolin ya tentang gimana setim sama Ian. Sekarang Hmm. waktu ternyata kalian dipisahkan oleh universitas, turun dengan orang yang berbeda, how does it feel? Oke. Let me think ya. Jadi sebenarnya aku sama Ian sudah pernah beda tim kan pas SMA. Kita tahun pertama kita Hmm. beda tim karena waktu itu aku masuk ke dalam tim istilahnya tim A-nya, and then Ian sebagai tim kelas satu masuk ke tim B. Jadi tim B. Jadi kita selama satu Hmm. tahun kita beda tim terus. Kita beda tim terus dan emang eventually bahkan kita sempat turun lomba yang nggak sama. Jadi waktu itu Hmm. eh Ian sempat turun lomba di UI tapi yang diadakan Fakultas Ekonomi which is namanya Compact. Terus lalu Oh, tahun itu kompak. aku turunnya lomba yang diadakan Fakultas Hukum yaitu Asa Ikom. Itu tahun Asap. pertama. Heeh, jadi kita sudah pernah ada pengalaman itu. Memang saat sudah satu tim, kita jadi sangat intun. Tapi pada saat kita sudah waktunya seleksi untuk WSDC, kita sudah saya waktunya untuk latihan yang arahnya udah WSDC, kita juga di-expect untuk harus bisa develop our skills sendiri-sendiri. Jadi kita sudah pernah nih, pas selama selection, selama tugas, kita udah sempat pisah-pisah tim gitu. Jadi by the time kita kuliah ya kita sudah tahu tuh kalau kita ya kalau emang mau lanjut debat kita bakal pisah. Waktu itu sih nggak terlalu banyak ada masalah karena juga kalau nggak salah ya waktu itu at least Ian dia kan kuliahnya itu kalau nggak salah dia tuh kuliahnya arsitektur. Jadi waktu Hmm. itu dia masih belum yakin dia mau sesering apa debat juga karena Hmm. takutnya nggak kepegang waktunya. Sementara kalau aku sudah lebih mantap, aku mau coba ikut debat lagi di kuliah. Jadi waktu itu pas kita mau masuk kuliah pun nggak ada tuh kepikiran lebih ke kayak nanti gimana ya debat itu nggak terlalu kepikiran gitu. Tapi saat ternyata kita berdua sama-sama mau debat, em, mungkin ini ya aku juga nggak bisa bilang ini hal yang bagus ya zaman. Tapi di zaman dulu aku nggak tahu zaman sekarang masih relevan apa enggak. Em, Debat itu konsepnya bukan konsepnya ya pandangan orang itu tuh ada yang namanya powerhouse, ada yang namanya kayak centralized gitu. Disebutnya dulu itu yang terkenal adalah UI, ITB, UGM. Jadi di antara tiga universitas itu, terutama Hmm. dulu antara UI, UGM, mungkin Mbak Nila pernah dengar, itu saingannya Hmm. ketat banget, kayak atau kayak saingannya tuh kayak lumayan parah lah gitu gampang. Nah, kebantu banget karena waktu itu Ian juga nggak di universitas tiga itu kan. Jadi aku tidak pernah Hmm. melihat hubunganku sama Ian terganggu karena hubungan universitas ini gitu. Kita juga Hmm. akhirnya turun debat sama-sama kehitung-hitung Mbak. Kita cuma pernah lawan-lawanan
itu 2 kali. 3 kali, sorry. Oh iya, Iya, tiga dalam kali. 4 tahun. Dalam Dalam 4 4 tahun tahun saya kuliah. 3 kali. Iya, 3 kali. Mungkin di lomba pertama itu dan semua ini di tahun terakhirku kuliah Hmm, gitu. Jadinya nggak pernah hampir kerasa itu 3 kali itu maksudnya 3 lomba ya, 3 lomba yang akhirnya kita mm-mm, ada saat ketemu bareng. Tapi kalau nggak salah di some of them itu kita ketemu bangetnya tuh lebih dari sekali gitu. Aku lupa lupa inget lah. mm, Tapi mm, 3 lomba mm, mm, aja mm. di itu semua di tahun terakhir. Jadi aku nggak pernah ngerasa ada rival yang seperti itu. Tapi ada juga nih kalau emang pernah yang parah banget itu bukan rival mbak. Ini pas NUDC. NUDC itu kan terkenal satu susah, dua lombanya gede banget dan lama banget, tiga Prestigious kalau kata iya orang-orang. yang di perangnya tuh perang mental ya nggak mbak? Kayak kadang-kadang masalahnya tuh bukan nggak tahu emosi tapi kadang atau nggak tahu iya kan atau masalahnya itu adalah stres karena pressure-nya karena satu itu lomba Betul. terbesar kan tapi dua karena kalau masuk top 4 atau sorry kalau dulu kan kalau first breaking sama top 3 di final atau ya top 4 di final gitu itu akan dapat funding dari waktu itu kementerian sekarang namanya Ristekdikti atau Puspresnas mereka akan funding kita untuk berangkat ke World University Debating Championship yang akan diadakan di tahun depannya gitu kan jadi waktu itu semua orang maulah mana waktu angkatan kita turun WUDC-nya itu di Belanda ya bayangin aja mbak kalau kita nggak dapat itu funding berarti kan secara nggak langsung walaupun nggak bener-bener ya kayak 20-30 juta melayang karena kan itu biaya kalau mau berangkatin diri sendiri gitu kan. Nah, imagine Mbak waktu itu kita satu ruangan di semifinal. Dan itu satu ruangan di semifinalnya adalah UI, UGM, ITB, dan IAN, Unpar. Jadi dari Gak empat itu, kebayang. ya kan harus dua yang masuk final. Jadi Iya. aku udah pernah nih Mbak tegang karena aku takut nggak masuk final. Maksudnya aku fighting for myself. Hmm. Itu pertama kalinya aku fighting karena gini, aku deg-degan karena aku maunya aku dan Ian dua-duanya harus masuk. Mana I kan susah. see. Gimana coba Mbak caranya kita debat tapi kita harus mikirin Mikirin kan kalau orang yang yang bener bahkan gak kita harus setim. kalahin semua orang ya kan? Gimana cara aku mikirin gitu kayak aku harus kalahin semua orang tapi jangan kalahin Ian kayak kan nggak mungkin ya. Gitu kan? Itu deg-deganku yang paling parah. Jadi itu gimana ya? Itu bisa dibilang rival juga tapi itu udah lebih ke arah kayak kan kita bareng. Kan Ada ini saudaranya, iya. iya dan ini kita sama-sama fight karena kan ini kan kita gampang ini soalnya kita fight buat beasiswa bareng-bareng gitu dong kan berarti kan ini orang tua kita juga kan kita satu orang tua nih jadi kalau orang tua kita tetap harus bayar kan sama-sama maksudnya ya tetap itu berat Bener, gitu kan bener, bener, bener. itu Win-win jadinya kita solution ya. sebelum itu semifinal tuh debat pertama hari itu di hari terakhir Hmm. itu sebelum semifinal aku sama Ian doa bareng dan itu mbak itu kita doa bareng terus Ian tegar banget. Aku doa itu udah nangis-nangis. Aku itu benar aku ini aku ngomong ya nggak apa. Aku doa sambil nangis itu karena itu benar-benar paling deg-degan seumur hidupku. Aku nggak pernah lebih deg-degan lomba debat apapun dibanding lomba itu. Gitu. Dan waktu Hmm. itu ya jadi kalau bisa diibaratkan mungkin yang bikin susah itu bukan karena aku jadi rival sama Ian, tapi karena sebenarnya aku tahu deep down aku selalu care sama Ian gitu. Kita sering turun lomba bareng, kita belum sempat ketemu, one of us sudah kalah duluan kita sering turun lomba bareng terus habis itu karena kenapa-napa yang satu nggak jadi bisa ikut akhirnya dia mungkin jadi juri aja jadi jarang banget kita bisa benar-benar ketemu nah tapi jadi begitu giliran ketemu di NUDC konsepnya udah beda udah bukan cuma siapa yang cari menang kan tapi kayak yang penting ini kita masuk final dulu bareng-bareng baru habis itu kalau di sana ya gampangnya nih walaupun tetap ya misal aku sebagai anak UI mungkin aku masih pengen menang worst case banget nggak menang yang penting udah secure funding kan tapi begitu dihadapkan kepada situation itu wah gila sih semua yang namanya rival tuh aku udah nggak peduli itu bahkan aku bisa bilang waktu itu oh, mungkin kalau ada kesempatan mungkin aku harus confirm juga ya karena teammateku waktu itu dia sangat baik namanya Gabriel Charlotte Hmm. dari UI dia benar-benar my partner di debate aku punya perasaan dia pun udah mulai khawatir kalau akunya bisa nggak maksimal performnya karena aku takut Hmm. bukan bukan aku takut sama Ian tapi aku terlalu khawatir jadi aku overthinking semuanya gitu Ya, ya, gitu ya, ya, ya ya, ya. begitulah tapi itulah yang Jadi, waktu itu mungkin waktu itu yang bisa iya, jadi gitu takutnya tuh justru kemampuanmu malah nggak keluar karena kamu iya mikirin orang lain gitu. iya Ih, benar seru banget. Tapi sampai segitunya ya dia, kamu ngerasanya waktu itu ya. Nggak kebayang sih campur jujur mbak aduknya. iya Pressure, terus heeh, mikirin apa namanya ini bakal maju bareng apa enggak, kayak gitu-gitu. iya gila Nggak sih kebayang. itu
aku pun nggak pernah kebayang sampai di hari itu di mana aku menghadapi. Malam sebelumnya aku nggak terlalu peduli mbak, maksud aku ya udah aja. Di hari H begitu kita udah waktunya ini, aku mulai deg-degan. Habis itu yuk kita doa bareng sebelum round. Baru tiba-tiba itu semua kayak breakdown gitu, aku tiba-tiba breakdown gitu. Itu juga aku beneran, itu pengalaman ya sekali seumur hidup, hopefully nggak perlu lagi. Nggak perlu. Masalahnya dua yang lainnya musuh bebuyutan dari UI Iya, sendiri. Yang satunya saudara itu kayak iya gila kan mbak. iya, Dan gila aku sih. nggak tahu sih kalau Mbak Nila pernah kan Mbak Nila juga dulu sering ngetabulasi kan. Mm-mm, Biasa kalau di NUDC itu suka gini mbak, yang break satu, breaknya dia bagus nih, bracketnya dia. betul. Terus yang dia powerhouse yang lain itu bracketnya jadi kurang hoki, jadi mereka kumpul di bracket Betul, sebelah. Nah itulah yang terjadi betul. menurutku waktu itu. UI, UGM, Unpar, ITB Oh, itu semua tercampur aduk bracket menjadi satu kanan gitu. ya. Iya, I see, itu I gila banget see. mbak. Itu kalau nggak salah debatnya tipikal mbak, debatnya sejam, deliberationnya 2 jam. Waktu itu kan belum dibatasin waktunya, Mm-mm. gitu. Nah, Nah, itu akhirnya siapa yang maju di? akhirnya aku dan UGM. Jadi waktu itu Ian nggak lolos. Oh, I see. UGM-nya waktu itu siapa ya? UGM itu Ai sama Noi, Arianda Oh, sama I Aldi sama Laisha. Noi. Ya. Itu aku ingat banget pas di announce menang, kan di announce tuh siapa yang lolos tuh peringkat satu. Maksudnya sebenarnya sih in no particular order ya, jadi aku nggak tahu Mm, peringkatnya. Tapi yang di announce mm-mm, pertama kali adalah UI. Jadi mm-mm, waktu itu aku ingat banget semua orang udah teriak dan seneng, aku belum. Aku beneran masih mm, dengerin as if itu pengumumanku belum selesai. mm-mm. Baru begitu aku tahu UGM, baru aku harus ke tempat Ian dan aku peluk, dan waktu itu Ian sih udah oke, maksudnya ya of course dia tetap eh, sedih cuma tetap. Sedih. Tapi waktu itu beruntung banget, papa mamaku kan ngelihat perjuangan kita, dan papa mamaku ini mungkin relate ke apa mungkin yang nanti mungkin kita mau bahas. Papa mamaku lumayan Mm-mm, suportif, jadi papaku mamaku merasa ya udahlah Ian, kalian berdua udah berjuang sekeras ini bertahun-tahun, ayo selesaikan dengan biar senang. Jadi mama papaku berjuang keras banget biar akhirnya ya Ian dicampur dengan dia cari sponsor, dibantuin sekolah, dan juga akhirnya papa mamaku juga bantu, jadi kita tetap pasti bisa worlds bareng terakhir kali di WUDC. oh, orang tua kalian itu Ya, se-suportif itu ya? Sampai yang kayak, nah jadi ayo ya ditonton jadi loh. papa mamaku cuma pernah nonton aku Ian debat sekali. Ada lomba di Bali waktu itu. Kalau yang di Mm-mm, luar-luar sih biasa mereka nggak nonton. Zaman itu juga belum ada streaming, jadi kayak nggak bisa ditonton juga. Tapi papa mamaku suportif, especially ya tentunya pas kita SMA jelas banget prestasi membuat kita jadi dapat kesempatan, membuat kita punya chance yang bagus untuk dapat kuliah, jadi papa mamaku support. Sebenarnya waktu kuliah, papa mamaku udah nggak, lebih ke arah ya tetap kalau bisa ya kalian bayar sendiri. Misalnya kita bayar sendiri, kita funding atau ya sekolah. Papa mamaku udah tipe sebenarnya sih biasanya sudah enggak. Tapi mamaku kita tetap cerita karena kita kan sering tetap ikut lomba, kita tetap kalau menang kita kabarin, papa mama tetap tahu gitu kan. Em, aku pun kaget, tapi ternyata papa mamaku tetap ngerasa ya memang ini something yang emang ini udah menjadi bagian dari hidup kalian gitu sampai sejauh ini. Ya sudah, ayo diselesaikan biar kamu juga puas gitu, biar nggak ada rasa regret gitu kan. Jadi waktu itu aku sangat bersyukur sih papa mamaku support. Jadi ya udah, ayo kita bantu, kita sama-sama cari cara biar Ian juga bisa berangkat. Jadi akhirnya bisa berangkat I gitu. see. Berarti akhirnya endingnya bahagia ya kalian berdua berangkat. Ya, aku soalnya kebayang banget sih Iya, itu di kepala aku tuh visualize banget kan orangnya kayak ya ampun itu iya. udah deg-degan udah kayak gimana takut kayak nanti salah satu nggak berangkat terus nanti kalau cerita nggak ya kalau misalnya dia nggak berangkat nanti hurting Iya, his feeling ya kan tahu-tahu iya, iya. Karena kita selama SMA itu kita turun beberapa lomba internasional. Ian tuh biasa langganan turunnya UADC. Dia turun 3 kali hmm berturut-turut. Aku nggak pernah turun UADC. Aku turunnya ABP. Aku pernah turun Worlds yang tahun sebelumnya. Jadi kita tuh turun lomba itu nggak pernah bareng. Jadi kita nggak pernah ngerasain setelah WSDC kita nggak pernah ngerasain kita nggak pernah kayak lah sama-sama lomba lagi gitu. Terakhir akhirnya kita turunnya di WUDC. Gitu. I see. Tapi di WUDC waktu di Belandanya kalian nggak ada satu bracket ketemu gitu. Nggak sih, nggak pernah. Akhirnya nggak ketemu. Oke. Kita nggak ketemu. Oke. Tapi ultimately ya, by the time kita nyampe WUDC sih, ya targetnya bukan target kita berdua ya, mah kita lebih ke make good memories together aja kita berdua gitu. I see. Nah, di
Even though kayak orang-orang ngelihat kamu se-powerhouse itu, cuma kan tidak dielakkan bahwasanya ada juga kekalahan-kekalahan kan ya, Di. Kayak yang tadi kamu bilang ya, yang aku pernah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri adalah ketika UI UGM kayak gitu. Nah, aduh, kalau udah di satu ruangan itu, hiri-hirinya udah ngalah-ngalahin yang speech gitu. Iya, 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 iya. Nah, yang aku pengen tahu, kamu pernah nggak sih kalah dalam suatu kompetisi, terus akhirnya kebawa sebel sampai di luar kompetisi? Oh, aku lumayan yakin nggak pernah Mbak kalau itu. Oh, nggak pernah. Oh, Oke, sorry, oke, sorry. oke, Ini, oke, oke. ini aku kuliah ya Mbak. Kuliah, Tapi kuliah, 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 aku, kuliah. nah ini mungkin aku cerita dulu. Aku SMA kayak begitu. Aku SMA mungkin karena, iya jadi Oh. aku SMA itu, aku boleh bilang SMA aku salah satu yang lumayan bagus debatnya di Bali waktu itu. Walaupun kita tetap obviously namanya namanya kompetisi pasti ada saingan lah. Tapi Hmm, waktu hmm, itu hmm, hmm, hmm. berdasarkan pengamatanku yang aku pun nggak yakin itu ya tentunya pasti bias ya. Hmm, Aku melihat memang SMA aku lebih sering mengirim orang ke tingkat nasional dan di tingkat nasional hampir selalu perform. Jadi mungkin ada bagian dari diriku yang ngerasa seperti entitled bahwa kalau di Bali udah pasti hmm, aku harus menang juga. Aku harusnya kayak ya everything harusnya menang gitu. hmm, Jadi dulu itu ada masanya dimana kalau aku pas SMA, kalau aku kalah, especially kalau kalahnya di Bali, aku nggak terima gitu. hmm. Dan aku kadang jadinya bisa ngeblame em, apa salahnya juri lah, atau kadang aku ngeblame yang ini mungkin lebih parah dan aku nggak proud of this myself. Aku kadang bisa ngerasa oh kayaknya ini ada yang curang deh, kayak judge-nya bias gitu-gitu. Em, Tentunya ya itu nggak benar. Maksudnya setelah aku melihat aku debate keluar, aku melihat kalau tim yang kuat juga bisa kalah. Itu kayak tim yang Betul. tim yang mungkin selama ini performance nggak bagus, mungkin ada round di mana dia ngerti banget dan dia bisa menang. Jadi kan Bener. nggak dan yang paling pasti eh, kalau senior lu menang bukan berarti lu menang juga karena kan itu beda orang ya gitu kan. Dulu tuh aku ya karena kalau dulu aku kan berarti aku merasa Bener, entitled bener, kan bener, karena bener, seniorku bener, yang bener. menang pasti aku menang juga. Tapi kan kalau kayak gitu itu konsep ya mindset yang salah gitu kan. Iya, Jadi betul. sejak aku masuk kuliah, aku udah nggak terlalu punya mindset itu lagi sih kebetulan karena memang aku jadinya juga karena udah sering ngelihat kemenangan dan kekalahan dan itu kan kemenangan kekalahan tuh kadang-kadang spektrum ya. Kadang aku Betul. juga melihat tempat di mana kayak aku menang tapi itu tipis yang aku pun merasa sebenarnya aku kayaknya harusnya nggak menang deh tapi aku dimenangin. Aku juga pernah mendapat benefit itu kan. Aku juga pernah nih kayaknya mungkin harusnya ini tapi tiba-tiba kalah. Jadi mungkin karena udah saking melewati proses dan siklus itu dari time nyampe kuliah, aku pernah tetap marah karena aku merasa mungkin call judge-nya itu aku nggak terlalu setuju. Hmm. Em, yang sudah pasti aku hampir tidak pernah bawa itu keluar dari lomba debat. Begitu udah saya Oh. debat ya sudah itu emang ya sudah aja. Tapi mungkin aku pernah marah ya di dalam lomba itu. Hmm. Aku sih seingatku, aku berusaha untuk tidak pernah konfront yang ini. Aku minta penjelasan dari judge dan aku bantah-bantahin. Aku tidak pernah melakukan Hmm. itu. Tapi Hmm. aku yakin aku pernah minta penjelasan dari judge tapi mukaku udah marah. Jadi aku cuma mau dengerin aja. Hmm. Aku terima-terima tapi mukaku udah definitely menunjukkan aku beneran gak setuju dan itu menurutku Hmm. juga ya depends. I think aku tahu some judges juga sama aja kan apa maksudnya ya you nggak confront the judge nggak ngebantah tapi muka lu kelihatan banget ya sama aja jadi aku juga pernah ngelakuin itu jadi mungkin ada orang-orang yang pernah ngeliat itu aku pun minta maaf sama mereka one of them itu actually one of my close friend di debat yaitu Omar. Oh. Eh, Oh. iya, jadi aku biasa nggak kayak gitu. Bener-bener jarang Hmm. banget aku marah. Aku kalau kalah debat ya udah aja gitu. Tapi aku ada di NUDC, pressure udah sampai ke ubun-ubun. Itu bubble roomnya udah bener-bener di ujung tanduk pecahnya gitu Hmm. kan. Nah itu bukan bukan silent round. Jadi waktu itu Omar memberikan OE Hmm. dan waktu itu aku dapat dua. Yang dapat satunya adalah yang waktu itu memang one of the other powerhouse which is Binus at the time. Hmm. Tuh, nah waktu itu aku frustrated juga karena mungkin waktu itu aku merasanya ini udah performanceku yang paling maksimal banget dan aku yakin banget sama kasusku. Tapi aku bukan nggak terima sama keputusannya Omar dan aku bukannya kayak nggak terima sama kemenangannya Binus. Aku lebih ke arah karena frustrated karena aku udah sampai semuntah ini dan masih kalah juga gitu. Hmm. Jadi tapi mungkin aku nge-lash out atau aku
lampiaskan ke judge gitu kan, which is itu mungkin ya part of debate yang mungkin everyone have to work together untuk solve kan, karena kadang-kadang kita sebenarnya nggak marah sama judge-nya, cuma ya karena judge-nya adalah orang yang bisa kita pertanyakan, ya kita lampiaskan gitu ke judge-nya gitu kan, Hmm. dengan muka kita itu gitu. Itulah waktu aku inget banget terakhir itu, karena aku pun feel guilty afterwards that aku sampai seperti seperti itu, padahal aku juga Hmm. want to avoid to become that person gitu. Sebenarnya aku pun Hmm. merasa harusnya kita nggak, definitely I agree, I don't think we should blame the judge. Hmm. I think it's part of the competition. Bahkan aku pun mungkin ini hot takesku, bahkan kalau a certain part of judgingnya itu mungkin subjektif, aku ngerasa that's a part of debating. Some I don't think I should demand judges untuk selalu bisa memberikan objective comparison, karena ya memang that's the public speaking art of it. Kalau misalnya everything sama, ya kita nggak perlu public speaking. Public speaking matters karena humans are swayed with emotion, humans are swayed with speaking style. Ya jadinya memang itulah adanya gitu. Kalaupun memang some speaker mungkin kayak they're very close performance sama kita, but they're more convincing, then that's a strength for me gitu. Jadinya Hmm. ya aku pun eventually belajar itu. Memang kadang-kadang aku eh, nggak bisa mengalahkan luapan emosi sesaat itu. I'm trying my best untuk ngelakuin itu even until now. Um, Berarti ya kadang-kadang unfortunately yang harus ngeliat itu adalah judge yang sebenarnya nggak salah apa-apa gitu, nggak salah. Bablas ya kalau bahasa Iya, aduh, Jawanya tuh. banyak banget itu. Omar kadang-kadang masih suka bercandain itu. Kita masih suka ngobrol gitu kayak, Eh, Omar masih suka, kan gue dikonfront sama lu gitu. Bener lagi, bener, bener. Aku nggak ada defense, nggak ada defense. Iya lagi. Tapi emang kayaknya rata-rata perjalanannya debater-debater kayak gitu sih. Awal-awal Pasti tuh ya. kayak a bit cocky, yang kayak, I can run the world gitu dengan Yes. debate gitu. Terus terus kayak who run the world debaters gitu ya kan. Nah, terus Iya. makin ke sini mereka awalnya sangat-sangat aktif dan konfrontatif, terus lama-lama tuh kayak belajar belajar belajar, apalagi especially kalau misalnya emang coachnya bener ya, itu pasti mereka diajak mikir bareng gitu, kayak sebentar, ayo coba dilihat dulu case-nya gitu, Iya. apa emang sudah bener kamu nyampeinnya, mungkin tujuannya bener ke situ, tapi kamu nyampeinnya nyampe situ enggak gitu. Jadi akhirnya bikin Iya. kita reflektif gitu ketimbang konfrontatif gitu. Jujur, iya sih, aku setuju. And I really appreciate and really thankful for the debating community untuk bisa move in that direction. Karena sekarang kayaknya confront judge udah not a standard anymore. Pas aku nge-cap kemarin, we take it very seriously kalau ada yang confront in that way. And I agree banget sih. Dulu I think karena debating itu still very centralized, kayaknya nggak banyak um, accountability juga gitu, jadinya kayak ya udah, emang the only way untuk help judges accountable adalah dikonfront saat itu juga, ya nggak healthy banget kan, tapi kan eventually sekarang Betul. jadi kita udah lebih bagus, kita udah jauh lebih diverse, poolnya udah jauh lebih besar, and jadinya kita udah bisa afford untuk ya kalau meminta accountability udah banyak banget caranya, dan I really support untuk lebih promote debate menjadi safe space untuk orang bertukar pikiran dan bukan jadi tempat di mana someone have to be right and someone has to be wrong all the time gitu. And that's unique kan, Betul. karena in the debate Setuju. kesana kayak pasti ada yang menang ada yang kalah ya. Cuma I still feel like sebenarnya it should be a place where everyone their opinion can be heard, dan ya we should not, jadi jangan confront judge ya. Jangan konfrontasi ya. Evaluasi dulu ya, evaluasi dulu Ya ya. evaluasi. Terus kalau mau discuss, make it productive, habis itu civil discussion. Oke? Betul. Civil discussion ya teman-teman. Sampai raut wajah juga harus civil ya teman-teman ya. Iya. Jangan marah-marah ya teman-teman. Eh, tapi kamu setuju nggak sih dengan konsep pre-ban adjudicator? Jadi kayak dia di kompetisi sebelumnya udah dijudge sama this adjudicator, terus ternyata this particular adjudicator harus ngeju dia lagi in the different competition. Aku pingin tahu dong piece of your mind tentang pre-ban ini di. Aku boleh tahu nggak Mbak, ini itu apakah sekarang itu ada rule yang lebih rigid about it, atau ini tuh Enggak sebenarnya sih. juga masih debate? Karena aku juga nggak tahu nih. Itu I masih see. debatable. Jadi Itu masih debatable. masih debatable ya. Aku Hmm. sih selalu, kalau aku sebagai cap, aku selalu Hmm. nge-evaluate things on a case by case basis. Pasti ada Hmm. alasannya kan. Tapi kalau eh,
And mungkin kalau nanti I'm invited, jadi hopefully ini tidak membuat, ya nggak masalah sih kalau misalnya ada orang nggak setuju with this, it's fine. Hmm. Aku sih ngerasanya kalau bisa di avoid, why not? Karena kayak Oke. kalau kalau nggak ada sense of, kalau sense of sorry, kalau bisa di avoid itu maksudnya kalau aku bisa avoid that particular team ketemu that particular judge, why not? Tapi biasanya emang aku buat janji karena Hmm. kalau lombanya itu besar banget, aku nggak bisa keep track semua Betul, tim kan. Jadi aku bisa ngomong, aku betul. bisa usahakan, tapi aku nggak bisa janji karena kayak kalau tiba-tiba udah mulai susah, unfortunately aku nggak bisa gitu. Aku sebenarnya ngerti kenapa, I think on a more subjective level, kalau emang tidak ada kepercayaan antara judge ke tim dan tim ke judge, maybe nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi I don't want to, kalau bisa di avoid, I would like to avoid it. Hmm. In an event I'll review it on a case by case basis. Kalau misalnya kayak I alasan see. itu emang very specific atau ada yang gimana banget, tentunya kita selalu bisa buat exception untuk emang an actual formal pre-ban. Tapi kalau misalnya enggak, maybe it's just something for the cap to note, tapi nggak mesti harus selalu dilakukan, especially kalau ada other priorities gitu. Benar. Ya, otherwise sebenarnya I think from a cap perspektif, kadang kita juga harus ingat kalau cap itu juga punya tugas untuk make sure the tournament runs smoothly. Jadi jangan sampai karena ada terlalu banyak pre-ban ini, ya jadinya ngebuat allocation jadi becomes way harder than Jadi it's actually is berantakan to nih ya, do. benar, Ya, lalu kan benar. kadang-kadang ada orang-orang yang mereka nge-pre-ban, tapi pre-ban-nya itu kadang-kadang cuma karena I don't really agree with one particular decision. Iya. Tapi ternyata dia sebenarnya juga nggak terlalu suka sama judge yang lain. Jadi kan sebenarnya Mhm. agak susah Ribet juga ya banget kalau ya. gitu harus, ya kan. Jadi kalau kayak gitu kan ya salah. I never pre-ban judge myself. Aku bahkan sekarang nggak ingat aku pernah nge-ban any adjudicator nggak. I don't think I have. Hmm. I don't think I have. Hmm. But maybe I'm wrong. Tapi seingat gue sih nggak pernah. Um, Ideally, I would like to avoid pre-ban just because itu nge-create more unnecessary room apa ya judge allocation maybe from a cap perspective, Hmm. I guess Hmm. gitu. Nah, banyak tuh orang-orang yang nggak tahu tuh di kadang kita tuh jadi CA cuma in terms of ya udah nanti Mbak Nila nih yang ngeran competitionnya. Padahal nggak gitu ya. Ada motion yang harus kita benar-benar pikirin. Motion apa namanya adil enggak buat semua apa namanya stakeholders itu satu. Terus Iya, yang kedua, kalau misalnya ada adjudicator yang nggak cocok nih kita harus catat lagi. Ada yang ini mengadu kita juga harus mengakomodasi gitu, mengadvocate, kayak gitu-gitu. Nah, kadang dulu tuh mereka berpikir kayak ya udahlah si E-nya ini dia pasti ngeran kompetisinya padahal nggak gitu. Jadi dulu tuh iya, ada perspektif yang salah, cuma sekarang udah nggak ada yang kayak gitu sih. Ada iya. Bagus perspektif sih, bagus. oh masih, tapi di beberapa Masih. tempat aja kalau di Malang. Kalau di Mana? Jawa Timur hanya di beberapa tempat aja, tapi kalau apa namanya tempat-tempat yang lain sudah mulai maju lah pikirannya. Kalau Oke. misalnya CIP itu bukan tempat untuk kalian berkeluh kesah doang, Manila tugasnya pasti ngalamin banyak. juga di zaman kita, zaman kita nggak ada Zaman tuh kita istilah capnya sit out, nggak ada istilahnya itu. Cap nggak mah ada, tetap nggak tetap ada, nggak ada. ngejudge full. Bener, Cap itu benar-benar ngejudge juga. bener, Dan di zaman bener. itu belum tentu ada budget buat bayar tabulator. Jadi kadang-kadang cap juga Aduh, harus bener ngetap, lagi ya harus kan? ngetap, betul, Dan betul. zaman Itu, zaman kita dulu masih banyak yang pakai Excel manual, nggak ada tuh yang sistem aduh, iya lagi, tab, tab iya gitu lagi. kan. Aku inget Jadi lagi sama Terry tuh berduaan kita nah kan nge-Excel. pasti. Elah, Jadi ya bener makanya. sih Mbak. Jadi Hmm, aku sebenarnya waktu itu lebih ke arah aku kalau ada yang kayak gitu aku nggak janji. Bahkan let's say nih orang yang aku kenal dekat kenal dan dia turun lombanya dan dia request ke aku atau bahkan misalnya dari institusiku gitu. Aku bisa bilang I'll take this into account, tapi aku beneran nggak bisa janji karena kayak maybe round satu aku inget, maybe round tapi kalau nggak ada formal ban akan sangat susah kan untuk betul. for me untuk ingat, especially kalau misalnya mungkin apalagi kalau asa ikom tuh mungkin di round tertentu aku udah nggak bisa ngelihat Bener. allocation kan, dan kalau nggak ada formal ban nggak bisa, tapi formal ban sendiri ya tentunya kita harus ngelihat dong, jangan sampai kita ngelakuin semuanya, especially kalau udah lombanya gede, jasa yang terbatas. Kalau di round-round terakhir lu kalau hal-hal kayak gitu harus gue pikirin juga, bisa-bisa satu 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 tempat ini gue rekam, gue kirim ke sosmed ya, gue suruh orang voting di situ aja. Gak ada izin, gak ada izin.
Bener, udah resource-nya sedikit, yang dipikirin banyak kok ngalah-ngalahin jadi presiden gitu. Nah, kamu tuh kan pernah semua ya, pernah jadi debater, pernah Hmm, nge-coach, pernah juga jadi educator. But ya. di antara tiga, kamu lebih enjoy yang mana sih, Di, dan why? Oke. Yang pertama yang aku enjoy itu jadi coach. Jadi jujur, Oh, especially mungkin aku ngomong ini sebagai aku udah berapa tahun nggak actively debate sebagai varsity ya, tapi dari dulu mm, bahkan dari aku SMA aku selalu suka nge-coach. Jadi pas aku SMA senior aku nge-coach juniorku, saat aku junior di kuliah aku masih nge-coach SMA aku, dan saat aku udah senior aku tetap nge-coach. Jadi aku suka coach karena I do feel like itu allow me untuk build connection, beneran masa build social connection, maksudnya kayak connect with people. Habis itu it allows me to belajar a lot juga from orang-orang yang aku coach, dan aku bisa witness their improvement gitu, dan bisa kayak try to solve problem together and hopefully unlocking their potential gitu. Itu aku suka. Memang aku nge-coach itu some people mungkin salah, beda-beda style person coaching aku tuh. I like to build emotional bond sama orang yang aku coach fun. biar aku bisa ngerti mereka. But because of it, jadi proses nge-coach itu emang pasti lama, dan kalau aku nge-coach pasti aku cari delegasi yang agak panjang biar aku bisa agak maksimal, dan itu Hmm, emang requires time and energy. Makanya last time I did was 2023, habis itu belum ada kesempatan lagi. Aku pun juga mungkin sekarang lagi taking a break from coaching karena emang otherwise aku juga nggak bisa terlalu enjoy kalau cuma kayak nge-coach apa datang sekali aja tuh. That's not, maksudnya oke, but aku masih kadang-kadang bantu, cuma that's not what I consider as coaching for me gitu ya. hmm, Tapi ya itu yang aku paling enjoy. Jadi and I think banyak generasi anak UI sekarang yang kayak tahu me because I coach them. Bahkan I think a lot of them saw me coach but never saw me debate gitu. Jadi itu kayak wajar banget gitu. Aku anak paling muda yang aku coach angkatan 2002, 2023. Kayak aku masih ada coach mereka. hmm, Hmm. Ya, jadi itu I mereka see. tuh masih, jadi ya itu aku paling suka. Nah, ini nggak ada di pilihan Mbak Nila, tapi the second yang aku paling suka sebenarnya jadi Hah? tabulator. Aku suka Serius, banget kamu jadi suka tabulator, ngetap? Mbak. Iya, suka banget. Tapi memang aku udah tidak relevan sejak sudah banyak automation karena aku tidak mengerti Hmm. semua program-program ini. Tapi aku nggak Beh, tahu nih Mbak Nila iya, pernah ngeliat atau enggak. Terry, the apa art Mbak pas of Excel itu ya. iya, itu kan aku yang buat sama Ian. Gitu. Kalau kalau itu buat 3 on 3 dan terus yang pakai itu anak UI, most likely itu aku sama Ian yang buat. Jadi dulu kita berdua buat bareng karena kita menjadi IA di NSDC Mm-mm. tahun 2012. Itu setahun setelah Mm-mm. NSDC itu. Waktu itu tidak ada budget buat tidak ada budget untuk tabulator, dan waktu itu belum ada tabulation yang khusus buat sistem WSDC. At the time soalnya kita masih pisah manner, method, method gitu-gitulah. Jadi Benar, waktu benar, itu benar, aku benar. dan Ian, karena itu juga nggak ada namanya kan cuma cap aja yang nge-tap gitu kan. Waktu itu capnya kebetulan adalah coach WSDC kita. Jadi dia nanya, kita bisa Mm-mm. nggak help them untuk bikin tabulasi. Oke, kita bikin. Jadi aku Ian membuat sistem tabulasi itu. Yang habis itu kita kuliah, kita kayak yaudah kita buat aja jadi sistem buat AP in general. Jadi waktu itu Hmm. aku ingat kalau nggak salah at least ya IFAC 2015 dan IFAC 2016 tuh pakai tab ini. Lalu Jovet, I believe at least Jovet 2015 pakai ini juga. Tapi aku tahu Excel ini dipakai di beberapa lomba 3 on 3 karena emang itu Excel based. Jadi kalaupun tidak banyak pemahaman mengenai coding, ini lumayan bisa lah gitu. Jadi ya Benar, aku suka banget nge-tab benar. gitu, sampai terakhir tuh aku masih suka kadang-kadang misalnya ada di satu lomba tertentu, oh Alsa Ikom biasanya, karena kalau Alsa Ikom kan isinya anak-anak fakultas hukum. Ya, Aku sebagai anak betul. fakultas hukum suka kayak udahlah, gue aja nge-tab nggak apa-apa gitu. Jadi Asik. waktu itu pas Ian jadi capnya Alsa Ikom, aku jadi tabnya gitu. Itu tahun Ah, terakhir waktu itu. Jadi udah aku tab aja I nggak apa see. gitu. Tapi iya sih, tapi itu bener lagi, tapi itu sibuknya tuh di jam-jam tertentu kayak mulai masuk nih, mulai masuk nih, mulai masuk nih. Hmm. Tapi aku malah seneng mbak itu. Aku excited. Iya, aku Iya lagi, excited tuh ngeliat iya nilai. lagi, iya lagi kayak yang wah. Gitu. Jadi orang yang pertama tahu apalagi kalau misalnya decisionnya itu ini ya, apa namanya tuh Split gitu ya, atau kayak split kayak tiba-tiba gitu kayak upset gitu wah, kan. Iya, itu seru iya, banget sih. iya makanya. Lalu dulu banget aku lebih suka judging, baru terakhir di debate. Oh, Tapi belakangan aku lebih suka debate dibanding judging. And the only reason adalah karena
mungkin karena aku udah lama nggak judging juga, dan mungkin karena aku sudah selama ini lulusnya, aku sering banget kalau sekarang bang ngelihat debat, aku udah kayak ngerasa, aduh ini dua-duanya bener kok, dua-duanya tuh ada benernya, kayak karena mbak kalau kita udah lulus tuh lebih banyak pengen mufakat nggak sih? Kayak maksudnya nggak mau, aku makin lama udah makin susah, jadi kayak kalau dulu aku sangat bisa kayak misalnya ada yang nanya, ya emang udah pasti tim opposition yang menang Ini gitu, kayak gitu. emang di semua kelas opposition yang menang. Sekarang tuh aku harus mikir dua kali karena kayak sebenarnya ya opposition menang, cuma ya mungkin banget sih government menang gitu. kayak kayak ya gitu mbak, jadi maksudnya aku mungkin karena udah lebih nggak biasa debat ya, tapi mungkin Hmm, obviously kalau orang-orang yang masih benar-benar aktif ya mungkin pengalaman mereka beda, cuma jadi kalau sekarang banget benar. ya I might as well debate dibanding aku judge, karena kadang-kadang judge itu ya bebannya berat juga kan, karena maksudnya kita Benar. menghadapi SNP kalau kayak udah di NUDC gitu ya. Benar. Cuma ya kalau sekarang aku urutannya coach, tab, debate, judge gitu. Oke, tapi kayaknya kamu masih ngejudge waktu NSDC di Jogja nggak sih, Di? Seingatku, Masih, oh, itu iya kan ya? masih, Iya kan, bener masih, kan ya? masih, masih ngejudge. Ah, And even then pun maksudnya kadang-kadang maksudnya tentunya kita harus tentukan siapa yang menang ya. Jadi ini maksudnya yes. disclaimer, aku tetap memberikan result gitu ya. Tidak ada yang akhirnya seri, dan kalau ditanya aku juga bisa memberikan penjelasan. Tapi sekarang itu jadi lebih mindful aja karena aku tahu sebenarnya jarang banget lah ada situation di mana saat satu tim menang, mereka beneran menang di semua argumen karena pasti satu tim tuh ada benernya ada Betul. salahnya. Same goes for the other team, tapi itu jadi membuat mungkin judging itu jadi sedikit lebih beban, lebih kayak deg-degan karena aku PR. juga tahu ya yang aku tentukan ini lumayan ngaruh ke ya karir mereka gitu-gitu, jadi lebih ke Betul. pressure-nya sih, maybe ya aku Betul. bercermin dari pengalamanku NUDC itu di mana aku ngebayangin menjadi judge yang harus menentukan Bener. dua tim yang dapat funding dan dua tim yang enggak, kan aku pun harus ngelakuin hal yang sama gitu kan. Ya itulah mungkin kalau sekarang jadi aku udah Benar. lebih dan mungkin juga sama sih Mike, kayak tadi Mbak bilang kita ada semacam lebih humble karena kalau dulu kan ngerasa sih yang paling tahu gitu kan, jadi udah tahu oh lu benar lu salah gitu. Makin ke belakang mungkin agak beda juga mindsetnya, makanya jadi mungkin kalau sekarang aku kalau ditanya I'm more comfortable yang tiga di atas dibanding judging gitu. I see. Menarik. Karena rata-rata orang-orang menaruh judging di bawah karena tidak aktif. Lebih ke arah ke pasifnya. Kan kalau misalnya yang Oh, dua yang lain itu kan lebih aktif ya. Tabulator I bahkan juga see. aktif Oke, oke. gitu. Cuma kalau judging kan kamu pasif dan kamu full listening, baru akan ngomong ketika kamu OA kan. Gitu. Jadi orang-orang yang kayak, aku Interesting, lebih seru. interesting. Heeh, aku sebenarnya senang judging Mbak. Ya, again, my problem Gitu itu juga adalah ya. karena iya, karena aku senang judging. My only problem enggak, aku sebenarnya nggak masalah pasif. Aku suka. Hmm. My only problem adalah karena ekspektasinya judge adalah satu tim menang, satu tim kalah. Dan itu I for me see, I something see. yang emang benar di debat sebagai kompetisi. Cuma sebagai aku yang sudah lama di tes dan lebih sering hidup di dunia yang non debate, kadang-kadang kan nggak begitu. Jadi itu agak susah for me Benar, untuk habis itu merasa tuh tanggung jawab besar banget ya untuk mendeklar satu tim benar, menang satu tim kalah gitu. Itu sih sebenarnya. benar, benar lagi. Hmm. Nah, ngomong-ngomong sudah lama tidak di debate, di dulu waktu transisi dari active debater terus jadi anak korporat alias bekerja, itu Ya, sempet ada kesulitan nggak sih di dalam proses adaptasinya? oke. Em, Kebetulan aku juga ngerasa aku salah satu orang yang privilege. Jadi aku recognize itu dulu. I came from a reputable university kan, especially untuk jurusanku. Aku ambil jurusan hukum dan di hukum di UI salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi memang aku dapat banyak kesempatan untuk ikut lomba-lomba di luar debat. Ini aku ambil break debat Hmm. satu semester waktu itu untuk ikut lomba yang lebih khususnya ke hukum, yaitu lomba namanya itu peradilan semu atau moot court. Itu Mood adalah lomba court, di mana kita oke. simulasikan sidang. Waktu itu aku dapat kesempatan untuk simulasi sidang dan dapat kesempatan untuk latihan bersama banyak foreign advisors dari law firm di Jakarta untuk sebagai ya jadi ini untuk sebagai bagian juga dari kita minta latihan, mereka juga lawyer asing yang di Indonesia perlu pro bono, mereka bisa bantu kita memberikan masukan. Hmm. Habis itu eventually aku jadi banyak ada kenalan lah istilahnya.
Memang kebetulan gara-gara itu pada saat tahun terakhir aku kuliah, aku mulai reach out itu ke foreign advisor yang waktu itu pernah kerja sama aku, pernah kayak melihat aku untuk Hmm. preparation, dan aku menanyakan ada kesempatan untuk magang atau enggak, dan kebetulan waktu itu dia bisa refer me ke HR-nya, dan jadinya waktu itu memang em, by the time aku lulus itu kan aku sebenarnya ada 6 bulan untuk persiapan WUDC. Ini kita menggunakan grace period Yes. karena aku udah lulus by then. Mm-mm. Tapi sebenarnya selama 6 bulan itu aku sudah dapat job security karena aku udah tahu habis selesai WUDC aku udah dapat internship gitu di law firm ini. Menurutku itu membantu banget karena jadinya 6 bulan di grace period itu aku masih ada waktu untuk tying loose ends, istilahnya aku masih mau maksimalkan WUDC ku karena ini emang terakhir gitu kan. Tapi aku juga sudah tahu habis itu aku udah siap, aku udah mempersiapkan diri untuk pindah ke tahap berikutnya dari hidupku, yaitu kerja gitu. I know some people tidak so fortunate itu, mereka mungkin setelah lulus debat, setelah lulus kuliah belum ada other things yang plan ahead, belum cari cari kerja mungkin nggak gampang juga. Jadi kalau ada lomba debat ya mereka ikut lomba lagi atau mereka ngejudge lagi. Jadi lama-lama lebih susah untuk lepasnya. Tapi kalau aku mungkin aku dalam position yang waktu itu aku sudah tahu setelah debat ini ada apa yang waiting for me in my future. Jadi aku sudah punya 6 bulan untuk prepare myself. Emang WUDC ini lomba kompetitif terakhirku for the foreseeable future lah. Waktu itu aku juga nggak mau, em, aku nggak mau jadi orang yang kayak udah ngomong habis ini lomba terakhir, debat terakhir gue gitu. Ya udah sih, nggak usah terlalu muluk, bilang nggak usah aja karena nanti lo malu sendiri kalau nanti lo debat lagi gitu kan. Jadi aku nggak mau bilang Bener. gitu gitunya. Tapi untungnya gara-gara itu jadinya malah transisiku malah jadi lumayan smooth karena habis itu emang aku dapat kesibukan baru, dan saat kesibukan baruku ini aku jadi lebih fokus untuk waktu itu yang ngembangin karir. Waktu itu kebetulan karir di dunia hukum, especially di dunia law firm itu makan waktu banyak banget. Pulang pagi gitu-gitu kan. Tapi aku juga masih punya, memang karena aku udah bilang passionku nge-coach, sambil itu terjadi aku masih nge-coach delegasi NUDC dan WUDC yang tahun Hmm. setelahku. Tapi karena for me itu adalah bagian yang menyenangkan dari debat, aku sudah mendapatkan fulfillment dari tetap being involved di dunia debat dengan cara jadi coach So tanpa aku harus coach. debat lagi gitu. Jadi habis itu ya transitionnya pelan-pelan dari seperti itu, ya aku akhirnya bisa lanjut aja gitu. Memang sih tentunya ada beberapa hal yang terjadi ya dari aku yang memang suka nge-coach, jadi for me itu udah fulfilling. Dua, aku sudah punya semacam plans, walaupun aku masih sudah mau retire dari debat, aku udah ada plan berikutnya, and I am looking forward to it juga. I know some people juga tidak, maksudnya mereka masuk ke pekerjaan yang mungkin turns out they really don't like it, dan jadinya mereka ya unfortunately mungkin mereka they don't feel fulfilled. Jadi I cannot blame orang-orang yang seperti itu juga. I'm very lucky that I go to a place di mana ternyata I feel like I am having fun juga di tempat yang baru ini, and it's a new type of challenge. Jadi ya for me bisa to move on. Jadi I guess the conclusion adalah the way for you untuk bisa, maksudnya one, obviously ada orang-orang yang build career in debate, and I think that's fine, totally fine itu. Tapi for people yang mungkin mau nge-build career in somewhere else, emang I guess the best way to do it adalah if you go to a career that feels equally fulfilling. And I know not everyone can have it. Maksudnya not everyone can get it in their first try. Gampangnya gitu kan. Some people mungkin harus self explore dulu. Tapi kebetulan I'm very lucky that that happened to me. Jadinya it was quite smooth for me in terms of Hmm. transition. Meniti Hmm. karir di Jakarta itu beda cerita lagi ya Mbak. Maksudnya move on I dari feel debat sih you move on kalau aja meniti gitu. Tapi karir. meniti karir, meniti. Bener, bener. Last question, tapi kayaknya ini yang Yes. pertanyaan paling deep. Oke. After everything, Hmm. who is Aldi right now with the debate background and everything? Dan apa wisdom dari debate yang Aldi bawa sampai sekarang? Oh, oke, that's very interesting. Aku nggak tahu ya jawabannya ini bakal satisfactory atau kayak kontennya bakal gimana. Tapi here's the thing yang I realize, debate is good karena dia memberikan sebuah channel untuk you bertukar pikiran, eh, bahkan in a way if you want to be angry, if you want to channel your anger, atau you have energy and you want to access it, debate is a good way to moderate it.
But I think kita harus ingat kalau the reason why debate is a good competition adalah berarti that's the channel to do it, and maybe di luar debat, hopefully it helps us supaya itu tidak terchannel uncontrollably di luar. I think debate itu membuat aku menyadari kalau emang ada venue-venue khusus untuk aku emang berdebat. Berdebat yang kayak emang kalau itu mau marah, mau interupsi, mau in a way misalnya kayak nyindir. Debate is a way to do it, and ya udah, that's a place where it is appreciated. Maybe I can spin it into a joke. Tapi when you step out of debate, you should realize that the real world probably don't operate like that karena kita punya a lot of human connection that we want to keep. Jadi know that debate is good because it's there for you if you want to channel all of these things. Tapi kalau di luar sana jadi the biggest thing that I realize adalah maybe dulu sebelum aku debat, aku pemarah orangnya. Dan gampang marah lah, baik itu urusan keluarga atau misalnya sama teman, itu gampang marah gitu. But sejak ada debat, especially sejak mengalami the ups and downs of debate, I know that emang the debate round is where I channel my anger, tapi malah I became less angry and less hateful di luar debat karena ya memang aku sudah punya channel ini untuk debat. Jadi malah I feel like for me the Aldi right now adalah Aldi yang jauh lebih empathetic, jauh lebih mengerti perasaan orang dan lebih peka. And I think the reason being adalah karena aku udah punya tempat biar all my anger goes there in debate, and then jadi I can focus on other things saat aku udah nggak di dunia debat. Jadi aku lebih bisa kayak melihat hal-hal yang mungkin sebelumnya aku nggak lihat karena aku mungkin lebih fokus on my anger and my righteousness gitu. Karena kita ngerasa kita yang paling benar sendiri gitu kan. Debat ngajarin kita juga kan kadang-kadang kayak walaupun lo ngerasa benar, no one else is convinced. Berarti kan mungkin lo nggak benar gitu kan. Jadinya saat aku keluar step out of debate, lagi nunggu debate atau bahkan lagi ngelatih atau bahkan terutama lagi ngelatih sih mbak, maybe a story yang aku bisa share ini mungkin agak panjang dikit, tapi dulu itu SMA aku seperti yang mbak tahu itu sangat kompetitif dan gara-gara itu Yes. ada banyak pressure untuk achieve, especially paling gampang harus masuk ke SDC. At the time aku ya karena maybe aku lumayan skilled in debating pas SMA, aku tidak pernah see it as an issue. Ya udah aku jalankan, aku I see. withstand the pressure, aku lakukan semua lomba-lomba, aku ikuti, aku latihan, dan aku akhirnya masuk ke SDC. And that's the pressure yang aku turunkan lagi ke junior-juniorku. Maksudnya kayak aku melatih mereka dengan ekspektasi, yuk harus SDC, harus SDC. That's the ultimate thing. Dan orang-orang yang ragu, ya aku akan kayak lumayan convince gitu. Jadi waktu itu aku juga lumayan agak militan gitu. Sampai akhirnya aku melihat kalau ada juniorku 2 tahun di bawahku, they are very skilled, mereka bagus banget. I think they are more skilled than I was pas aku SMA. Jadi aku rasa mereka udah have whatever it takes gitu. Tapi ternyata during that selection mereka nggak lolos. Mereka dapat best speaker, tapi ada time NSTC selection itu menggunakan champion, jadi harus juara satu. Mereka kalah di kalau nggak salah semifinal. Aku ingat banget waktu itu aku melihat how devastated they were. Mereka nangis parah banget. They feel like they let everyone down. They feel so ashamed. They feel guilty. Di situ aku melihat kayak, dan aku kepikiran sendiri gitu loh. Apa sih gunanya semua yang aku kasih itu kalau akhirnya mereka keluar dari debat atau mereka graduate, mereka cuma ingat kalau debat itu pressure gitu. Jadi itu yang waktu itu aku menyadari kalau kayaknya marah-marahku, my galakness atau my strictness gitu-gitu, kalau ujung-ujungnya people leave debate dan hanya ingat bagian itu, I think it's not a good way for me to be an impact to someone else gitu. Jadi that's why I changed the way I see, and that's also why I jadi lebih suka coaching mbak. Karena what I wanted to do adalah wanted to make sure that when you leave debate, do you leave thinking about the good memories and thinking that I had a good time, terlepas dari hasilnya. Nah, itu yang menurutku beda, karena mindsetku tuh berubah banget, justru karena aku udah melihat menang kalah debat in a way yang mungkin banyak orang lihat juga, tapi mereka mungkin nggak punya ya they don't have the emotional maturity, atau mungkin mereka nggak punya the capacity untuk ngelawan all the pressure atau all the social the standards being placed upon them.
For me that's how debate changed me. Karena dulu aku ya udah aku bener-bener ngeliatnya based on the strictness, aku ngeliatnya emang aku very idealist, aku gampang marah. Tapi sejak ngelihat semua ini, aku jadi berubah untuk lebih ngelihat hal ya lebih empathize lah. Jadi maybe a very unique take karena I feel like maybe nggak banyak aspek of debating as a like critical thinking aspect, tapi I think debating as a sport and ultimately debating as a career karena ya unfortunately I am a career debater kalau misalnya bisa orang bisa ngomong kan itu yang aku lihat dan aku akhirnya berusaha untuk make sure if I have to coach someone else, if I have to be a part of someone else's debating journey atau growth in general, I want to try my best so that they know that this is a positive aspect of their life and not a negative aspect of their life gitu. Nice, nice. Tapi that's also one thing that I can relate gitu. Debating itu bikin kita lebih empatetik sama orang lain gitu. Karena apalagi ketika mereka kalah terus kayak merekanya nangis dan lain sebagainya kayak Iya. oh my God gitu. Ini nggak seharusnya terjadi kalau let's say justru malah kayak aduh, aku bisa nih harusnya ngasih yang lebih baik dari yang ini. Mereka nggak Hmm. seharusnya kayak gini, mereka nggak seharusnya kayak Hmm, gitu. hmm, hmm, Mereka hmm. harus going through this because of me. Jadi malahnya empatetiknya jadi ke Iya sana iya gitu. iya But iya 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 banget sih Mbak. I feel you. I feel you. I feel you. Tapi ya, di ini review jujur kalau kata Mbak-mbak OL Shop. Tapi kelihatan loh di apa namanya progresmu itu sangat-sangat terlihat gitu. Dari yang Aldi yang pertama kali aku lihat waktu SMA sampai Aldi yang apa namanya sekarang ketemu di Zendit dan ngobrol sampai detik ini itu kelihatan banget bedanya. Aduh, Kayak thank you banget Mbak. maturity matchernya udah kelihatan. Terus Iya, apa tadi aduh, yang kamu thank you bilang banget. empatetiknya juga kelihatan banget. Sekarang kamu udah benar-benar look matcher. Mungkin karena frontal lobe udah lengkap kali ya dia. Bener banget sih Mbak, menurut gue ya. Enggak, serius Mbak, karena kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir maksudnya, dulu itu eh, aku bisa di pressure sama senior SMA atau misalnya aku kuliah, Hmm, aku di pressure sama anak yang tahun terakhir kuliah. Tapi now betul. that umur kita udah segini, kita kan tahu ya, di umur itu, aduh kita belum figure out anything in life gitu loh, ya nggak sih? Karena belum tahu figure out, belum, maksudnya wajar banget ya for me untuk realize, karena gini, di zaman itu, there's nothing else for me selain debat. Aku nggak tahu di Betul. kehidupanku tuh masih sepanjang apa gitu. Jadi Betul. debat itu becomes an obsession for me karena ya Bener. cuma ada ini gitu. Makanya aku sangat rekomend buat everyone yang mau debat nih di kuliah, try to look for something else. Biar nggak cuma debat. Karena kalau cuma debat, kalau debat mengecewakan, kasihan for you karena berarti nanti the only thing in your life itu mengecewakan. Find something else, mau itu magang, mau itu komunitas hobi, mau itu aktif apa ekskul lain, harus ada something else lah. Jadi kalau sampai misalnya kayak oh debate is not working out for me, ya udah take a break for a while, you can go to another place and your self worth nggak cuma dari situ. Tapi kayak kalau dulu aku ngelatih orang atau dulu kayak aku sebagai anak SMA ngelatih anak SMA di bawahku, aku cuma ingat oke debat itu membuatku bisa dapat kuliah gitu. Ya of course that's the only thing in my life. Aku Ya, tidak punya maturity untuk tahu ya kayak kalau aku udah umur 30 kayak yaudah yuk kalah lomba satu kali ya udah gitu. Dan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju sukses gitu kan. Your world will not end with bener. one loss gitu kan. Tapi ya Bener emang lagi. benar it takes experience untuk to get there and makanya I think it's also an important mission for everyone yang mungkin udah nggak competitive debating tapi masih aktif in the circuit to make sure we spread that healthy mindset karena emang harus ada dari orang-orang yang udah lebih banyak perspektif dalam hidup. Bener. Eh, Bener. kita harus bisa juga expect younger generation to step up, tapi kita juga harus ngerti kalau kita yang punya banyak perspektif, let's also share that perspektif ke orang-orang lain gitu. Bener. That's why ada podcast ini sih, Di. Gitu. I want to Nice, share bener banget those sih Mbak. perspective. Bener 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 bener. Karena emang Gitu. bener gak cuma bener banget Mbak, it's behind the speech nggak, yang speechnya itu cuma one part of it banget nggak sih? Bener. Ih, tahu aja lagi si Aldi. Nggak ikutan bikin, tapi tahu Ini aja ini lagi. ini promotion nih promotion. Oke deh, Di, ya ampun, nggak kerasa loh, Di, kita mau 1,5 jam ngobrol, Loh, aku terus juga baru dari lihat. kayak, iya, ternyata tuh seasik itu obrolan kita, dan pastinya aku juga dapat new perspektif dari kamu, dan juga hopefully, semoga orang-orang yang dengerin ini juga dapat new perspektif juga untuk mereka, kayak yang tadi kamu bilang ya, especially yang debaters gitu, kalau misalnya kalian denger ini, please diresapi
Paling nggak sekarang didengar aja dulu gitu. Mungkin Ya, diresapinya ntar besok-besok juga nggak apa-apa gitu. Dengar aja ya, dulu, masuk aja dulu ke dengar dulu. subconscious gitu. Bener lagi gitu. Thank you so much ya Aldi atas Yes, waktunya dan atas obrol-obrolannya. Nanti kalau misalnya aku ke Jakarta, mari kita bermain bersama Santo juga. of course Mbak, kabar-kabarin aja. Ya, sure, sure, sure. Thank you Aldi. Thank you Mbak, Bye. bye.